Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah kalau kalian semuanya sehat. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum mengawali kegiatan. Berdoa mulai. Selesai? Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Estri. Saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk kalian semuanya di sini. Tentunya materi yang sangat bermanfaat untuk kalian. Sebelum memasuki materi yang akan saya sampaikan, kita akan main games terlebih dahulu nih. Ikuti petunjuk dari saya ya. Pertama, angkat kedua tangan kalian. Lalu membentuk seperti ini. Pistol dan juga 2, angka 2 gitu. Ikuti aba-aba saya ya. Contohnya seperti ini. Ketika saya menghitung 1, 2, nanti berpindah tempat. Berpindah seperti ini. Oke, apakah kalian semuanya sudah siap? Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Jadi, game sederhana ini sangat bermanfaat untuk keseimbangan otak kanan dan otak kiri kalian. Dan juga melatih konsentrasi antara pikiran, mata, dan juga gerakan tangan kita. Oke. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bullying. Apakah kalian sudah tahu bullying itu apa? Apakah kalian sudah siap mendengar materi dari saya? Jadi bullying ini sangat sering terjadi di lingkungan pendidikan kita, di negara kita, maupun di sekolah-sekolah. Dan ini sangat berdampak buruk bagi korban bullying dan juga berdampak buruk kepada lingkungan di sekitarnya. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan bullying itu kegiatan seperti apa, penyebabnya, dampak negatifnya, dan juga cara untuk melawan bullying itu sendiri. Jadi bullying itu merupakan sebuah tindakan yang terdapat kekuatan dalam berperilaku, dan ini dilakukan oleh pelaku kepada korban dan dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus sampai pelaku pembulian tersebut merasakan atau merasa puas setelah melakukan pembulian kepada korban, seperti itu. Jadi seperti kita ketahui di negara kita, di sekolah kita, kasus bullying sangat sering terjadi. Dan ini berdampak serius kepada siswa-siswanya. Nanti siswa tersebut bisa prestasi belajar menurun, minder, terutama minder, itu sudah pasti. Jadi sering menyendiri, tidak mempunyai teman, dan yang lainnya. Dan menurut Barbara, bullying itu terdiri dari 3 jenis. Pertama, bullying secara verbal. Secara verbal dilakukan oleh perkataan, oleh panca indera kita, yaitu mulut. Aktivitas dari bullying secara verbal ini bisa berwujud seperti menghina, memfitnah, mengolok-olok temannya, seperti itu. Dan juga bullying secara verbal ini merupakan awal terjadinya bullying-bullying yang lainnya. Yang kedua, bullying secara fisik. Secara fisik artinya bullying artinya yang kedua yaitu bullying secara fisik. Artinya melibatkan anggota badan. Bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang, menampar, dan juga merusak barang-barang korban pembulian. Dan ujung-ujungnya bullying secara fisik akan berarah ke tindak kriminalitas. Seperti itu. Yang ketiga yaitu bullying secara relasional atau sosial. Jadi, bullying secara relasional atau sosial yaitu pengkucilan. Misalnya, di kelas ada seorang siswa yang pendiam, lebih pendiam di antara teman-teman yang lainnya. Misalnya, di suatu kelas terdapat siswa yang suka menyendiri.
Dan siswa yang suka menyendiri itu dijauhi oleh teman-temannya. Dan tentunya teman-temannya ini merasa terganggu dengan adanya kehadiran siswa yang suka menyendiri itu. Nantinya siswa tersebut mendapatkan bulian secara verbal awalnya. Jadi pembulian secara verbal ini tuh merupakan awal dari kegiatan bullying yang lainnya, seperti itu. Bisa jadi dalam sekelompok sepermainan, teman sepermainan maksud saya. Ada yang tidak disukai oleh teman yang lainnya. Dan orang yang suka membuli itu merasa puas seperti itu. Merasa puas jika temannya ini terlihat lemah di hadapannya. Gitu. Kemudian yang keempat yaitu bullying secara elektronik atau cyber. Di zaman yang sudah maju seperti ini, pastinya semua siswa sudah mempunyai akun sosial media, dan di sini terdapat media yang bisa dilakukan kegiatan pembulian. Misalnya di dunia nyata kita tidak suka nih sama seseorang, terdapat korban pembulian di dunia nyata. Nah, nantinya di dunia maya dia bisa jadi terserang juga pembulian seperti itu. Diserang melalui chatting, melalui komen-komen di sosmed, atau mungkin bisa juga mengupload foto atau gambar yang berwujud menjatuhkan seseorang. Itu juga termasuk pembulian, dan itu sangat berdampak negatif sekali untuk korbannya. Seperti itu. Jadi kegiatan bullying itu merupakan kegiatan yang menyudutkan seseorang, dan orang yang menyudutkan tersebut merasa puas dan merasa hebat jika dia dapat menyudutkan dan melemahkan seseorang. Jadi kegiatan bullying ini tuh intinya menyudutkan seseorang atau korban. Tidak jarang ya di suatu kelas pasti ada yang pernah merasa membuli atau tidak suka dengan seseorang. Dia ini gak pintar, dia ini suka menyendiri deh, ngapain aku gak mau berteman dengan dia. Pasti akan ada statement-statement seperti itu. Dan statement-statement seperti itu sudah termasuk dalam kegiatan pembulian secara verbal. Misalnya, jika ada seseorang yang sendiri, dia tidak mempunyai teman. Jadi kegiatan bullying atau pembulian intinya adalah menyudutkan seseorang dari kelompok tertentu. Bisa berwujud dengan kekerasan, menyakiti, dan yang lainnya. Nggak jarang kan pasti di kelas ada yang tidak suka sama seseorang, dan ada juga yang terlihat menonjol di kelas, dan ada yang tidak menonjol di kelas, seperti itu. Nah, tentunya dalam kelas ini kan atau dalam suatu kelompok pasti memiliki sifat yang berbeda-beda, dan adanya perbedaan inilah yang memicu adanya tindakan pembulian seperti itu. Dan juga pembulian ini tuh kita merasa biasa aja, mungkin merasa biasa gitu loh, mengejek temennya, padahal kita tidak pernah tahu bagaimana perasaan korban tersebut, seperti itu. Nah, kemudian sebab-sebab dari bullying itu sendiri. Pertama, biasanya tuh turun-temurun dari senioritas dari kakak kelas kita, seperti itu. Biasanya jika seorang siswa baru baru masuk kelas 10, ini masih malu-malu untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya, seperti itu. Karena kelas 10 ini kan proses adaptasi dengan lingkungan ya, dari SMP ke SMA itu kan juga sulit untuk beradaptasi, seperti itu. Nah, nantinya kalau sudah memasuki kelas 2 atau kelas 11, udah naik kelas, biasanya mereka baru kelihatan pede-pedenya nih, percaya diri yang bener-bener sangat percaya diri, udah mentalnya udah jadi, dan itu sangat berpotensi sekali untuk melakukan tindakan bullying, yang nantinya kegiatan bullying ini tuh sangat berdampak buruk sekali untuk para korbannya, seperti itu. Kemudian yang kedua ini tuh pernah menjadi korban pembulian. Seseorang yang pernah jadi korban pembulian pastinya mengalami kondisi mental yang tidak sehat, kesehatan mentalnya pasti akan buruk, dan juga itu akan berpotensi sekali untuk membuli teman-teman yang lainnya, karena dia merasa dulu dia pernah disakiti, dia merasakan traumatik yang sangat dalam karena dulu pernah jadi korban pembulian. Nah, bisa jadi korban, nantinya bisa jadi pelaku karena dia ingin orang lain juga merasakan apa yang dirasakan dia sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ingin menunjukkan kemampuannya, ingin dipandang orang bahwa dia ini tuh kuat, dia hebat, dan dia ingin menunjukkan ke semua orang, tapi dengan cara bullying. Dia terlihat kuat, tapi dia juga membuat orang-orang itu lemah.
dan itu ada kepuasan tersendiri gitu. Terus yang keempat, kecewa karena orang lain berperilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan dia. Biasanya ya kalau anak SMA ini tuh masih pikiran juga masih belum dewasa, masih labil, dan ini juga terkadang kalau dia mempunyai keinginan dan orang tersebut tidak melakukan keinginannya dia, tidak berperilaku sesuai dengan yang dia mau, maka pasti dia akan memberontak dan dia akan memberontak dan juga akan berperilaku dan menyakiti orang tersebut. Soalnya orang tersebut tidak sesuai dengan maunya dia, seperti itu. Kemudian, pelaku bullying akan mendapatkan kepuasan tersendiri setelah dia melakukan aktivitas bullying. Dan juga dia tuh merasa puas, seperti itu loh, merasa puas, merasa hebat jika dia melihat orang lain itu tertindas oleh dirinya sendiri. Dan juga itu penyebab terjadinya bullying itu karena ada seseorang yang dianggap mengganggu dalam suatu kelompok, seperti itu. Kemudian, dampak negatif dari kegiatan bullying antara lain kondisi jiwa sangat terganggu, itu sudah pasti. Dia merasa minder, merasa tidak mempunyai teman, merasa lemah, dan yang lainnya, seperti itu. Dan ini berdampak juga dengan prestasi belajar. Pastinya prestasi belajar akan menurun karena dia tidak mendapatkan dukungan dari teman-teman di sekitarnya, karena dia merasa lemah, dia tidak mendapatkan dukungan dari teman-temannya. Padahal prestasi belajar itu akan naik jika terdapat dukungan dari teman-teman di sekitarnya, seperti itu. Kemudian dampak negatif yang sangat berat dan yang sangat parah kasus pembuliannya itu bisa jadi seseorang bunuh diri karena dia merasa sangat lemah, merasa sangat tidak dianggap. Dia bisa melakukan bunuh diri. Itu kalau sudah parah ya pembuliannya, bisa jadi korban bunuh diri karena dia sangat-sangat merasa tidak nyaman dan jiwa dia terganggu dan mental dia juga terganggu, seperti itu. Kemudian untuk mencegah bullying, yang pertama, berperilaku dan memakai sesuatu itu sesuai dengan peraturan atau tidak berlebihan, sesuai dengan keadaan aja, sesuai dengan peraturan aja. Misalnya di sekolah kita tidak perlu memakai barang-barang yang berlebihan. Untuk mencegah kegiatan bullying, untuk mencegah kita agar tidak dibully oleh orang-orang, kita bisa berperilaku yang sewajarnya saja. Kita memakai sesuatu yang sewajarnya saja, tidak terlalu berlebihan. Kita di sekolah, kita juga memakai seragam atau memakai aksesoris itu sesuai dengan peraturan aja, sesuai dengan tata tertib. Pokoknya kalian harus tenang. Kemudian, jika kalian melihat teman kalian dibully, kalian juga harus menolongnya dan juga melaporkan kepada konselor di sekolah. Lalu jika kalian menjadi korban bullying, kalian juga harus berani melawan. Kalian itu tuh kuat, kalian harus melawan orang-orang tersebut, seperti itu. Pokoknya intinya kalian harus melakukan perlawanan, kalian jangan diam aja. Tentunya kalian jangan lupa untuk lapor dengan konselor di sekolah, karena jika kalian berani bicara, kalian juga akan aman untuk kedepannya nanti. Nah, jadi bullying ini tuh sangat rentan terjadi di sekolah ya, di kelas-kelas, di sekolah, di desa maupun sampai di kota, dan ini tuh akan berdampak negatif banget untuk siswa-siswa yang menjadi korban pembulian, seperti itu. Nah, pesan saya untuk kalian semuanya, kalian itu harus bisa menghargai teman-teman kalian. Di sini hak kalian sama kok. Di sini hak kalian itu untuk belajar dan meraih cita-cita kalian setinggi mungkin. Di sini kalian ingin menjadi orang yang sukses kan? Tentunya jika kalian ingin menjadi orang yang sukses, kalian juga harus berperilaku yang baik dan mencerminkan perilaku seseorang yang sukses itu seperti apa. Jadi, kalian mulai sekarang harus menghargai sesama teman kalian. Kalian harus saling bantu, kalian harus tolong menolong, kalian menghargai pendapat teman-teman kalian, dan juga jaga kerukunan. Itu pasti. Kalian harus menjaga kerukunan dimanapun kalian berada, entah di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, jadi ini tadi materi dari saya mengenai bullying, semoga membantu. Dan tentunya dari apa yang saya sampaikan, kalian dapat mengambil sisi positifnya untuk diterapkan di lingkungan kalian, untuk diterapkan kepada diri kalian. Terima kasih, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.